yaqulul lati hiya ahsan, berkatalah yang baik, yang benar, jangan berdusta, jangan ikuti hawa nafsumu demi kepentingan dirimu dan kelompokmu. Ingat, inna syaitana, sesungguhnya setan itu yanzagu bainahum, menciptakan konflik di antara kalian. Jadi setan ini tugasnya memang menciptakan konflik, permusuhan di antara manusia. Ingat itu, inna syaitana, sesungguhnya setan, karena ada setan, lil insan, terhadap manusia, aduwwam mubina, adalah musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata itu adalah setan. Yang menciptakan permusuhan adalah setan. Yang bertengkar satu dengan yang lainnya adalah setan. Yang memfitnah, yang menggibah, tajassus, mengorek-ngorek kesalahan saudaranya adalah setan. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina, sesungguhnya setan, ada setan, lil insan, bagi manusia, adalah aduwwam mubina, musuh yang nyata. Jadi kita harus sadar diri. Sebelum kita mati, kita sudah merasakan kematian itu. Kita tidak punya daya dan upaya, kekuatan apapun kalau itu tidak diberikan oleh Allah. Yang kita khawatirkan bukan kiamat kubro, namun yang kita khawatirkan adalah kiamat sughro, kiamat kematian diri kita sendiri. Tatkala manusia sudah diambang kematiannya, tatkala manusia sudah nazar, disitulah para setan, para iblis, para jin bersatu padu untuk menggelincirkan iman dari seseorang. Datang semua pasukannya setan, pasukannya iblis, jin, semua datang untuk menggelincirkan keimanan dari seorang hamba. Tatkala kapan? Tatkala nazar, tatkala sakaratul maut. Itulah peperangan yang besar, peperangan yang terakhir antara manusia dengan setan. Perang sampai titik darah penghabisan tatkala manusia itu berada pada saat posisi sakaratul maut. Semuanya datang untuk menggelincirkan iman dari seseorang hamba itu. Makanya hati-hati, yang bisa menolong kita adalah amal-amal kebaikan kita. Mulai dari sekarang, ayo fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam beramal kebaikan. Karena yang dapat menolong kita tatkala kita nazar, tatkala kita sakaratul maut nantinya adalah amal-amal kita sendiri. Jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan dunia. Jangan sampai kita tertipu oleh fata morgana, gemerlapnya dunia, karena semua itu hanyalah fata morgana, kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, kenikmatan, kesenangan yang ada di atas dunia ini adalah kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang fata morgana. Hati-hati, tetap jaga hati, tetap bersihkan hati dari kemusyrikan, bersihkan hati dari jiwa-jiwa yang buruk,
dari penyakit hati, bersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat sombong, dari sifat iri, dengki, benci, karena itu semua adalah perbuatan dari setan yang menciptakan konflik di antara kita, yang menciptakan konflik di tengah-tengah manusia, yang menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat adalah setan. Sedangkan setan adalah aduwwam mubina, adalah musuh yang nyata. Jangan sampai kita menjadi setan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menghamba kepada setan dalam kehidupan ini, sehingga kita menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat yang damai, menciptakan konflik di antara sesama manusia, satu dengan yang lainnya bermusuhan, satu dengan yang lainnya benci, satu dengan yang lainnya marah-marahan, satu dengan yang lainnya bermusuhan, iri, dengki, benci. Itu semua adalah perangkapnya setan. Jangan sampai kita terperangkap oleh perangkapnya setan, dan jangan sampai kita juga menjadi setan dalam kehidupan ini. Rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa qiyamiyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi jadi wahairati faya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muglati wa habli bi fatahan wa ilma wa hikmatan wasati wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqalu, dan berkata orang-orang yang musyrik, berkata orang-orang yang kafir, berkata orang-orang yang sombong, Aidza kunna, apakah ketika kunna kami menjadi idhaman, menjadi tulang belulang, warufatan, dan daging kami sudah hancur lebur, inna lamab'utsuna, apakah sungguh kami akan dibangkitkan kami, khalqan, diciptakan kami, menjadi makhluk kami jadi dan yang baru. Jadi orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang sombong, yang tidak mau atas kebenaran dari Al-Quran, mereka meragukan adanya hari kiamat. Bahkan mereka ingkar terhadap hari kiamat. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka pasti akan bertanya, kapan kiamat itu akan terjadi. Mereka meragukan kiamat itu kapan akan datang. Mereka meyakini bahwa hari kiamat itu tidak akan pernah ada. Makanya mereka bertanya dengan penuh ejekan, waqalu, dan berkata mereka, Aidza kunna idhaman, apakah ketika menjadi kami idhaman, tulang belulang, warufatan, dan daging kami hancur lebur, inna lamab'utsun, apakah sungguh kami akan dibangkitkan, khalqan, menjadi makhluk jadidan yang baru. Itu perkataan mereka. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, kunu, menjadi apapun kalian, ada kalian hijaratan, batu sekalipun, au hadidan, atau besi sekalipun, au khalqan, atau makhluk, mimma yakbur fi sudurikum, dari apa yang besar yang ada di dalam dada kalian, yang menjadi kerentek kalian di dalam hatinya, pasti Allah akan hidupkan kalian. Apalagi cuma tulang belulang, apalagi cuma daging yang hancur lebur menjadi tanah, batu sekalipun Allah bisa menghidupkannya. Apalagi batu, besi sekalipun Allah pasti dapat menghidupkannya. Atau makhluk yang besarnya, yang tidak dijangkau oleh akal pikiran, yang hanya ada di dalam kerentek hati kalian, Allah pasti
bisa menghidupkannya. Mudah bagi Allah. Tinggal Allah mengucapkan kun fayakun, jadi maka akan jadi. Kemudian apa yang akan mereka katakan? Fasayaquluna man yu'iduna, maka mereka berkata, man yu'iduna, siapa yang mengembalikan kami? Qulilladzi fatarakum awwala marratin, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, yang mengembalikan mereka hidup kembali. Fatarakum, yang menciptakan kalian, awwala marratin, pertama kali. Siapa? Allah. Yang akan mengembalikan kita bangkit dari alam kubur nantinya, kemudian berkumpul di padang mahsyar adalah Allah yang menciptakan kita pertama kali. Namun apa yang terjadi? Fasayunqiduna, maka mereka menggereng-gerengkan ilaika, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, ru'usahu, kepala mereka, mengejek, seolah-olah mereka menampakkan ketidakpercayaannya dengan menggereng-gerengkan kepalanya kepada kanjeng Nabi Muhammad saat itu, sambil mereka wayaquluna, dan mereka berkata, matahu, kapan hari kiamat itu? Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, asa ayyakuna qariban, barangkali sungguh akan datang telah qariban, datang lebih dekat lagi. Jadi kiamat ini hal yang kita tuju. Kalau hal yang kita tuju dengan hal yang kita tinggalkan itu jauh berbeda, berbalik arah. Kalau yang kita tinggalkan tambah menjauh, kalau yang kita tuju tambah mendekat. Jadi kalau kita tuju, kita mau ke Kota Batu, kita tinggal di Kota Malang, mau ke Kota Batu, kita berangkat ke Kota Batu. Kota Malang kita tinggalkan, semakin jauh kita dari Kota Malang menuju Kota Batu, kita semakin dekat dengan Kota Batu. Sama dengan kiamat, sama. Matahu, kapan hari kiamat itu? Sebentar lagi, sudah dekat hari kiamat itu, karena menjadi tujuan kita. Kita akan menuju kepada hari itu. Yauma yad'ukum, pada suatu hari, yad'ukum, menyeru kepada kalian. Siapa Allah? Fatastajibuna, maka mengistijabah kalian, mengabulkan kalian, bihamdihi, dengan memuji Allah. Wa tadhunnuna dan berprasangka kalian, illa bistum illa qalila, tidak tinggal kalian di dalam kubur illa qalila, kecuali hanya sebentar saja, hanya sekejap saja, saking cepatnya. Jadi kalau kita sudah dibangkitkan oleh Allah, maka itu kita tidak mengira itu hal yang lama, namun illa qalila, hanya sebentar saja. Ingat, kubur yang sejati adalah tatkala kita masih hidup.
Kuburan yang sejati adalah tatkala kita masih hidup, kita harus bisa mati tatkala kita masih hidup. Mutu qoblal maut, matilah kalian sebelum kematian itu betul-betul terjadi. Jadi kita harus merasakan kematian tatkala kita masih hidup, karena kuburan yang sejati adalah tatkala kita masih hidup. Kuburan kita itu ada di dalam dada. Tatkala kita disoal oleh Mungkar Nakir di kuburan sejati kita, tatkala kita masih hidup, tatkala ditanya oleh Mungkar Nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan engkau? Apa yang akan kita jawab? Itulah cerminan dari Tuhan yang selama ini kita sembah, kita taati, kita patuhi, kita taati. Tatkala Mungkar Nakir bertanya, siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi, Allah Tuhan kami. Kalau memang Tuhan engkau adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, namun kenapa perbuatan engkau, kelakuan engkau, lisan engkau tidak mencerminkan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang engkau pertuhankan? Perbuatan engkau bermaksiat, kelakuan engkau melanggar syariat, lisan engkau menyakiti banyak umat, yang menandakan bahwa yang engkau pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan adalah As-Syaitonir Rajim. Itulah yang dipertanyakan oleh Mungkar Nakir dalam kuburan sejati yang ada di dalam dada kita. Ditanya oleh Mungkar Nakir, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Apakah engkau akan menjawab Muhammad Nabi? Pasti Mungkar Nakir akan bertanya kembali, kalau memang nabimu adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang akhlaknya akhlakul karimah, namun kenapa engkau hidup di atas dunia ini akhlaknya, perbuatannya lebih bejat daripada hewan, lebih hina daripada binatang? Kenapa kok suka mengadu domba? Kenapa kok suka bermusuhan? Kalau memang betul nabimu adalah Nabi Muhammad, pastinya akhlakmu akhlakul karimah, perkataanmu perkataan yang mengandung kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Namun kenyataannya perbuatanmu mencerminkan perbuatan setan. Na'udzubillah. Ditanya semua, "Man imamuka?" Al-Qur'anu imami. "Man ihwanuka?" Muslimin muslimat ihwani. Itu yang sering kita hafalkan. Namun kenyataan di dalam kehidupan kita, Al-Quran tidak dijadikan imam, Al-Quran tidak dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya, muslimin muslimat bukan menjadi saudara kita. Justru kita
Kebanyakan di antara kita bermusuhan antara muslim satu dengan muslim lainnya, menggibah, memfitnah, tajassus muslim satu dengan muslim lainnya. Waqul, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, li ibadi, kepada hamba-hambaku. Apa itu? Yaqulul lati hiya ahsan. Jikalau kalian berkata, berkatalah yang baik, berkatalah yang lemah lembut, berkatalah yang mengandung kebenaran bukan kedustaan. Yaqulul lati hiya ahsan. Berkatalah yang baik, yang benar, jangan berdusta, jangan ikuti hawa nafsumu demi kepentingan dirimu dan kelompokmu. Ingat, inna syaitana, sesungguhnya setan itu yanzagu bainahum, menciptakan konflik di antara kalian. Jadi setan ini tugasnya memang menciptakan konflik, permusuhan di antara manusia. Ingat itu, inna syaitan, sesungguhnya setan, karena ada setan, lil insan, terhadap manusia, aduwwam mubina, adalah musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata itu adalah setan. Yang menciptakan permusuhan adalah setan. Yang bertengkar satu dengan yang lainnya adalah setan. Yang memfitnah, yang menggibah, tajassus, mengorek-ngorek kesalahan saudaranya adalah setan. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina, sesungguhnya setan, ada setan, lil insan, bagi manusia, adalah aduwwam mubina, musuh yang nyata. Jadi kita harus sadar diri. Sebelum kita mati, kita sudah merasakan kematian itu. Kita tidak punya daya dan upaya, kekuatan apapun kalau itu tidak diberikan oleh Allah. Yang kita khawatirkan bukan kiamat kubro, namun yang kita khawatirkan adalah kiamat sughro, kiamat kematian diri kita sendiri. Tatkala manusia sudah diambang kematiannya, tatkala manusia sudah nazar, disitulah para setan, para iblis, para jin bersatu padu untuk menggelincirkan iman dari seseorang. Datang semua, pasukannya setan, pasukannya iblis, jin, semua datang untuk menggelincirkan keimanan dari seorang hamba. Tatkala kapan? Tatkala nazar, tatkala sakaratul maut. Itulah peperangan yang besar, peperangan yang terakhir antara manusia dengan setan. Perang sampai titik darah penghabisan tatkala manusia itu berada pada saat posisi sakaratul maut. Semuanya datang untuk menggelincirkan iman dari seseorang hamba itu. Makanya hati-hati, yang bisa menolong kita adalah amal-amal kebaikan kita. Mulai dari sekarang, ayo fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam beramal kebaikan. Karena yang dapat menolong kita tatkala kita nazar, tatkala kita sakaratul maut nantinya adalah amal-amal kita sendiri.
Jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan dunia. Jangan sampai kita tertipu oleh fata morgana, gemerlapnya dunia, karena semua itu hanyalah fata morgana, kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan, kesenangan yang ada di atas dunia ini adalah kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang fata morgana. Hati-hati, tetap jaga hati, tetap bersihkan hati dari kemusyrikan, bersihkan hati dari jiwa-jiwa yang buruk, dari penyakit hati, bersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat sombong, dari sifat iri, dengki, benci, karena itu semua adalah perbuatan dari setan yang menciptakan konflik di antara kita, yang menciptakan konflik di tengah-tengah manusia, yang menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat adalah setan. Sedangkan setan adalah aduwwam mubina, adalah musuh yang nyata. Jangan sampai kita menjadi setan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menghamba kepada setan dalam kehidupan ini, sehingga kita menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat yang damai, menciptakan konflik di antara sesama manusia, satu dengan yang lainnya bermusuhan, satu dengan yang lainnya benci, satu dengan yang lainnya marah-marahan, satu dengan yang lainnya bermusuhan, iri, dengki, benci. Itu semua adalah perangkapnya setan. Jangan sampai kita terperangkap oleh perangkapnya setan, dan jangan sampai kita juga menjadi setan dalam kehidupan ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.